البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ashabiku semua, ada kisah wali yang menunjukkan kepada kita semua betapa tinggi derajat seseorang yang bisa sabar menghadapi istri. Pada zaman dahulu di sebuah desa bernama Bajal Haban di negeri Hadramaut, Yaman, tersebutlah seorang soleh yang dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau adalah seorang wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang cerewet. Setiap hari kerjaannya hanya marah-marah dan ngomel-ngomel. Sedangkan Syekh Abdurrahman Bajal Haban adalah orang yang sabar. Beliau selalu menghadapi istrinya dengan kesabaran. Tidak pernah beliau membalas keburukan dengan keburukan, omelan dengan omelan. Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Ashabiku semua, suatu saat beliau mempunyai keinginan berkhulwat, menyepi, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat bersama orang-orang yang beribadah. Beliau merasa lebih baik beribadah daripada terus-terusan bersama istri yang kerjaannya selalu ngomel melulu. Beliau pun berpamit kepada istrinya. Dan seperti biasa, jawabannya adalah omelan dan omelan. Setelahnya, beliau naik ke gunung terdekat dari kotanya. Dan di situ beliau menemukan dua orang yang sedang beribadah, sahabatku semua. Singkat cerita, beliau dapat bergabung bersama mereka, dengan syarat harus mau piket mencari makan untuk mereka. Sebagaimana adat mereka untuk mencari makan secara bergantian setiap harinya. Sahabatku semua. Kemudian pada saat ketiga orang ini butuh makanan, maka dua orang ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sambil tawassul pada waliullah. Dan saat itu juga Allah memberi 3 roti. Dan tibalah giliran pada Syekh Abdurrahman Bajal Haban untuk berdoa. Beliau sempat bingung doa apa dan tawasul pada siapa dua temannya itu saat berdoa. Ketika pada suatu saat beliau kena giliran piket, beliau bingung harus mencari makanan di mana. Lebih baik aku meminta kepada Allah, gumam beliau. Tetapi dengan siapakah aku harus bertawasul? Lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu. Meskipun aku tidak tahu siapakah yang mereka tawasuli, kata beliau dalam hati. Maka ashabiku semua, maka beliau pun duduk di tempat sepi, mengangkat tangan seraya berdoa, ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat. Seketika turunlah makanan-makanan yang lezat dan jumlahnya lebih banyak daripada kedua temannya. Beliau pun kaget serta kagum betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya, sehingga sekali tawasul doa langsung terkabul lah sahabatku semua. Teman-teman beliau juga kaget ketika beliau datang dengan membawa makanan yang demikian lezat dan banyak. Mereka bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Kemudian beliau bertanya, siapakah orang yang kalian tawasuli itu? Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan spontan seperti yang kalian lihat.
Mereka pun bercerita, ketahuilah, di desa Bajalhaban, dekat pegunungan ini, ada orang yang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang cerewet. Namun biarpun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dan kami selalu bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan beliau. Hasabiku semua, mendengar cerita ini, Syekh Abdurrahman Bajalhaban kaget. Setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau pun berpamit pulang ke desanya tanpa mengemukakan alasan yang jelas. Karena beliau menganggap hidup bersabar bersama istri cerewet ternyata memiliki nilai lebih besar ya, daripada berkholwat, ya, menyepi untuk beribadah. Asabiku semua. Dan teman-temannya mempersilahkan beliau pulang ya, tanpa mengetahui apa alasan beliau dan siapakah beliau sebenarnya. Ya, karena memang beliau tidak pernah memperkenalkan nama beliau ya, pada mereka. Asabiku semua, ini adalah cerita nyata ya, yang menggambarkan betapa besar beban orang yang memiliki istri cerewet. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran itu dengan derajat yang tinggi di sisinya. Ya. Kalau orang sekelas Syekh Abdurrahman Bajalhaban memang dapat bersabar menghadapi istrinya, ya. Tetapi kalau kita yang mendapati tempat beliau, belum tentu, ya. Belum tentu kita dapat bersabar menghadapi istri seperti itu. Ya. Sehingga impian untuk menjadikan rumah tangganya sebagai baiti jannati, rumahku, surgaku, ya, terasa semakin jauh tercapai. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih wanita pendamping, ya, memilih seorang istri. Ya, dan jika kita memang ditakdirkan seperti istri yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman Bajalhaban, maka mari ya, kita tiru sifat beliau ya, dengan bersabar ya, dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi sahabiku semua, yaitu tentang Imam Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya, beliau adalah seorang waliullah yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Bahkan beliau mengatakan, ana tidak pernah tidur ya, kecuali bertemu dengan dua orang, yaitu Rasulullah SAW dan Nabi Khidir. Ya. Suatu hari, salah seorang murid beliau bermimpi bahwa gurunya diberikan sebuah istana dengan berbagai kenikmatannya di dalam surga. Paginya, si murid ingin mengabarkan hal tersebut kepada gurunya. Akan tetapi, ya, dilihat ya, gurunya saat itu sedang dipukuli dan dimarahi oleh istrinya. Lihat hal tersebut, si murid, siapa yang tak kasihan kan? Merasa kasihan dan tidak tega. Segera ia mendekap gurunya ini, Syekh Ahmad Ar-Rifai, sambil berkata kepada istri gurunya ini, wahai istri guruku, tolong hentikan hal ini. Jika engkau ingin memukul, tolong pukul saja aku. Mendengar hal tersebut, Syekh Ahmad Ar-Rifai membisiki muridnya, jangan, biarkan saja istriku ini. Sungguh istana dan segala kenikmatan di surga yang kau lihat di mimpimu itu, aku dapatkan karena rasa sabarku menghadapi hal seperti ini. Sudah dikasapi duluan tuh mimpi anak murid. Ya. Azabiku semua, orang kalau ingat hubungannya dengan Allah, ya, hanya hubungan nikmat saja. Ya. Maka itu pasti yatawalladu minha ya, al-mahabbah wa syukru. Ya, apabila sudah syukur, sebagaimana menurut perkataan Syekh Nawawi, wal istighal bisyukri, ya, batinan wa dhahiran kama yuhibbuhu wa yaradahu. Itu yang kita harapkan adalah yuhibbuhu wa yaradahu. Akhirnya Allah suka kita dan ridho kita. Ya, jadi meskipun memiliki istri judes segala, menurut saya seharusnya jadi wali. Ya, bahkan di antara syarat sebagian wali harus memiliki istri judes. Ya. Ini syarat yang agak berat. Ya, tapi kalau itu satu-satunya cara ya silakan saja. Ya, dalam suatu kitab ada seorang sahabat Nabi itu unik. Ya, sebenarnya statusnya tidak sahabat, tapi sahabat. Ya, satu-satunya orang yang di dunia itu tidak sahabat, tapi sahabat dan sahabat
tapi tidak sahabat. Ya, namanya Abu Muslim Al-Khalani. Ya. Nama kitab terjamu Abu Muslim Al-Khalani. Ya, beliau ini punya banyak sekali keramat. Sebagian ada juga kisahnya dari kitab Fathul Bari. Eh, Abu Muslim Al-Khalani ini sudah Islam sejak zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Ya, dia masuk Islam karena biadatus sahabat, ya, tuntunan sahabat. Tetangga-tetangga Abu Muslim sudah sowan Nabi, sudah ketemu dengan Nabi. Ya. Namun dia belum sempat ketemu Nabi. Akhirnya beliau termasuk tabi'in. Padahal dia hidup pas zaman Nabi. Ya. Beliau ini seorang imam dan pintar, ya, lalu datang ke Madinah. Karena perjalanan dulu susah. Ketika sampai Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Oleh karena itu, beliau tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Ya. Sebenarnya beliau ini mirip seperti Uwais Al-Qarni. Ya, tapi ada beberapa riwayat yang menyebut Uwais bertemu Nabi. Ya, tapi tidak juga sebetulnya. Nah, Al-Imam Abu Muslim Al-Khalani mempunyai keramat yang terkenal diantaranya ketika beliau pulang sowan Nabi tapi tidak ketemu, justru menjadi keramat bagi dirinya. Ya, setelah itu Abu Muslim, ya, lalu yang pertama ditanyakan oleh istrinya, Pak punya uang tidak? Ya, jadi tidak tanya apa ketemu Nabi atau tidak. Ya, itu tidak penting mungkin bagi istrinya. Allahu Karim. Ya, itu belum ketemu kiai, ya, ketemu Nabi loh. Ya, tidak ditanya ketemu apa tidak. Ya, tanyanya punya uang apa tidak. Jadi ada lelaki yang pulang ngaji masih membawa kitab Nasoihul Ibad, terus ditanya belanja itu tidak apa-apa. Karena itu seperti Abu Muslim Al-Khalani. Pak, ada uang. Buat apa? Ya buat beli roti. Orang Arab kan roti. Ya. Mungkin kalau cara kita ya untuk beli apa ya, nasi gemuk, ya, atau gado-gado. Ya. Ada 1 dirham. Tuh. Ya tidak cukup. Ya. Kata istrinya tersebut. Ya. Begini saja, kata istrinya. Tak belikan tepung biar cukup. Ya, ya belikan. Ya. Jadi, saya pikir semua belum ditanya cerita Nabi bagaimana, Madinah bagaimana. Itu tidak penting. Saya pikir semua. Kemudian, Imam Abu Muslim Al-Khalani, yang seorang wali itu ketika akan membeli roti dengan membawa uang 1 dirham, ya bertemu dengan pengemis. Ya, diminta uang itu tapi tidak dikasih karena takut istri. Jadi ini satu-satunya peristiwa. Ya, saya tidak sedekah karena takut istri. Istrinya itu dahsyat. Ya. Ya, wali Abu Muslim Al-Khalani saja takluk. Ya. Saya semua ketika membeli di toko ketemu pengemis lagi. Akhirnya dianggap kalau ketemu lagi pengemis ya berarti peringatan dari Allah. Akhirnya diberikan uang itu. Singkat cerita, akhirnya tidak jadi belanja tepung. Karena ketakutan, Imam Abu Muslim mengisi kantong dengan pasir lalu pulang ke rumah. Allah Karim. Sampai di rumah kantong itu ditaruh di meja lalu langsung lari kabur. Ya ada. Seorang wali lari karena takut istri itu ada. Abu Muslim berani pulang tuh ketika malam. Karena dalam pikirannya istri marah ketika pagi saja. Buktinya orang-orang miskin punya anak banyak, berarti kan ada durasinya. Tapi semua akhirnya malam pulang, ternyata disiapkan roti enak. Beliau kaget. Padahal beliau sudah sangat takut. Walaupun dimarahi sudah siap, meskipun tetap takut. Ternyata sampai di rumah ada banyak dengan tepung kualitas A. Loh, kok bisa makan roti? Lah kan tepung yang kau belikan tadi. Asafik semua semenjak itu beliau sadar kalau beliau adalah seorang wali. Ya, jadi kalau kalian, ya kalau kita mau jadi wali ya itu tadi, nahan marahnya istri.
Mungkin kalau dipikir-pikir ya, Imam Abu Muslim Al-Khaulani itu pasti menyesal kenapa beliau mengisi hanya satu kresek kantong. Kalau beliau mengerti bahwa beliau seorang wali mungkin bakal diisi sekarung pasir. Tapi kan terlambat. Ya. Tapi kalau wali kan, kenapa satu kresek kantong? Nah, tapi kalau rakus kan namanya bukan wali. Nah, asabi itu semua di kitab Ukudulu Dujen, cerita-cerita istri galak ya, penyebab jadi wali. Jadi wali kan berat. Ya, dalail tidak kuat, wiritan tidak kuat, satu-satunya sudah ada kan istri galak. Itu perangkat yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kamu milih jadi wali apa? Nah, miskin tidak kuat, kaya belum kaya. Satu-satunya cara yang sudah ada kan istri galak. Ya. Nah, cerita dalam kitab Ukudulu Jain. Ya. Suatu hari ada seorang kawan datang ke rumah temannya. Ya. Misal namanya Amr. Ya. Amr di mana? Ya. Ya. Amr di mana? Ke hutan mencari kayu. Semoga dimakan macan. Laki kok tidak ada gunanya. Ya, jawab istri kawannya itu. Astagfirullah, nasib temanku punya istri galak. Ketika balik mau pulang, temannya datang, jalan, dan belakangnya ada macan memikul kayu. Bukan kerbau, sabi semua, tapi macan. Ya, sehingga macan bisa tunduk pada wali, jalur istri galak. Akhirnya orang itu bilang, temanku keramat, tadi aku hina punya istri galak, ternyata keramat. Sabi semua. Nah, itulah kisah-kisah bagaimana kisah kehidupan ulama-ulama kita terdahulu ya bisa jadi wali. Ya, banyak sih cara. Ya, gimana cara jadi wali itu. Nah, salah satu syaratnya ya ini. Kalau ingin jadi wali harus punya istri cerewet. Sampai semua sekira video ini bermanfaat. Jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai lagi kita sayangi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.